Hanya diangkat. Oke? Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah pengertian yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Ada yang belum mandi? Sudah mandi semuanya ya? Oke, tadi ada beberapa yang sebelum sholat duha. Jadi nanti setelah ini Zoom selesai, silakan ambil wudhu terus sholat duha. Oke. Sebelumnya kita ngaji dulu surat An-Naba ayat 38. Ayat 38 saja dibaca 3 kali. Oke. Abata bismillahirrahmanirrahim yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Ampun, ayat 38 saja. Kemudian surat At-Thariqnya ayat 6 sampai 10. Baca basmalah dulu bersama-sama. Abata bismillahirrahmanirrahim. Kulika mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fayalahu min quwwati wala nasir. Shadaqallahul azim. Ya, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, nggih. Kalau kemarin kita belajar bahasa Indonesianya tentang puisi, yaitu apa? Memaknai puisi, nggih. Kalau hari ini kita akan belajar hari ini kita akan belajar mendeklamasikan puisi. Apa sih mendeklamasikan puisi itu? Ada yang tahu? Nah. Apa yang mendeklamasikan puisi? Coba dibacakan. Mbak Alta, coba dibaca Mbak. Terlihat ini gambarnya? Kelihatan boten? Kelihatan. Coba dibaca Mbak Alta yang keras biar temennya dengar. Mengenal deklamasi puisi. Deklamasi adalah salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Deklamasi kita lakukan dengan menghafalkan dan memahami isi puisi yang akan dibacakan. Dengan demikian, deklamasi yang kita lakukan dapat dinikmati oleh pendengar. Oke, terima kasih. Mengenal deklamasi puisi, apa sih deklamasi itu?
Deklamasi adalah salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Jadi deklamasi itu tidak membaca teks, tapi teksnya dengan cara dihafalkan. Deklamasi kita lakukan dengan menghafalkan dan memahami isi puisi yang akan dibacakan. Dengan demikian, deklamasi yang kita lakukan dapat dinikmati oleh pendengar. Jadi, mendeklamasikan puisi itu tidak membaca, tetapi dihafalkan dulu. Nah, sebelum kita mendeklamasikan puisi, apa yang harus dilakukan? Nah, nanti kita akan pelajari. Oke, coba dibacakan Mbak Konsa. Saat berdeklamasi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain 1. Lafal, yaitu cara mengucapkan bunyi bahasa. Contoh kata izin diucapkan izin bukan intonasi, yaitu naik turun pengucapan bunyi bahasa. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk kalimat. Ada 3 macam intonasi, yaitu naik, turun, dan datar. Oke, terima kasih. Anak-anak semuanya, tolong speakernya dimatikan dulu, nggih. Nanti kalau Bu Khair panggil, baru dinyalakan, nggih, agar suara yang dari belakangnya sampean tidak masuk di sini, nggih. Saat berdeklamasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain lafal, yaitu cara mengucapkan bunyi bahasa. Contoh kata izin diucapkan izin, bukan izin. Ya. Kemudian intonasi, yaitu naik turunnya pengucapan bunyi bahasa. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Ada 3 macam intonasi, yaitu naik, turun, dan datar. Okay. Selanjutnya, yang ketiga dan 4 ada jeda dan ekspresi. Coba dibacakan Mas Zaki. Mas Zaki dengar suara saya, speakernya dinyalakan dulu kalau membaca, ya. Yang nomor 3, Bu. Oke, 3 dan 4. Jeda yaitu perhentian atau pengenalan kalimat. Jeda akan membuat puisi enak didengar dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya ekspresi yaitu raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Oke, yang ketiga selanjutnya adalah jeda, yaitu perhentian atau pemenggalan kalimat. Jeda akan membuat puisi enak didengar dan mudah dipahami. Oke, begitu juga ketika kalian membaca, itu ketika ada tanda titik berarti harus berhenti, tanda koma berhenti sejenak. Oke, bacanya tidak boleh ada titik tetap terus dibaca terus. Oke, kalau ada titik juga harus berhenti. Itu jeda. Selanjutnya ekspresi, yaitu raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Jadi harus ada ekspresinya, ya. Ekspresinya tidak boleh lempeng-lempeng saja. Kalau misalkan puisinya ceria, senang, ya ekspresinya wajahnya harus menunjukkan senang atau bahagia. Tetapi kalau misalkan puisi itu sedih, berarti kita harus berekspresi sedih. Gitu, ya. Selanjutnya, coba saya minta tolong dibacakan Mas Vino. Mas Vino, dengar suara saya? Halo, Mas Vino. Menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Kita harus membaca puisi dengan suara lantang dan jelas agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil nafas. Waktu untuk mengambil nafas itu disebut jeda.
Oke, terima kasih. Menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Yang pertama, kita harus membaca puisi dengan suara lantang dan jelas agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Jadi membaca puisi itu tidak boleh terlalu cepat, sehingga yang mendengar kurang paham, kurang bisa dipahami. Suaranya harus lantang agar si pendengar itu mendengarkan apa yang kita bacakan, dan suaranya juga harus jelas, tidak boleh gremeng. Huruf A, I, U, E-nya itu harus jelas diucapkan. A, I, U, E, O itu harus benar-benar diucapkan dengan jelas, agar para pendengar bisa mendengar dan memahami apa puisi yang kita bacakan, gitu, nggih. Selanjutnya, saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil nafas. Saat membaca pun juga seperti itu. Membaca Al-Quran pun juga seperti itu, nggih. Kalau membaca Al-Quran itu tidak boleh, misalkan satu ayat tidak kuat sehingga di tengah-tengah membaca ambil nafas, itu tidak boleh. Jadi kalau tidak kuat ya berhenti di situ, nanti diulangi lagi. Itu kalau membaca Al-Quran. Begitu juga dengan membaca puisi. Saat membaca puisi biasanya memerlukan sedikit waktu untuk mengambil nafas. Nah, selanjutnya waktu untuk mengambil nafas itu disebut jeda. Itu disebut jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Bisa minta tolong dibacakan. Mas Nyoto. Mas Nyoto ada ini? Ada, Bu. Oh, nggih, pinter ya, dibacakan, Nak. Ya. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Satu, tanda baca ini memiliki Halo, bentar. Itu bacanya bagaimana itu? Garis? Garis miring. Nggih. Satu garis miring, nggih. Satu garis Dilanjutkan. miring. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Dua garis miring. Dua garis miring tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sama fungsi agar fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Tiga garis miring tiga tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sama sekali. Fungsi tanda jeda ini akan akhiri puisi. Di akhir puisi. Nggih. Terima kasih Mas Nyoto. Coba dibacakan lagi. Mbak Irza. Mbak Irza, minta tolong dibacakan, nggih. Mbak Irza, dengar suara saya? Mbak Irza ada? Mbak Irza? Oke, tidak terdengar suaranya. Coba diulangi, dibaca lagi. Mbak Hasna, dibacakan Mbak Hasna. Yang mana, Bu? Yes, semuanya. Tanda jeda. Oh, tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti
saat membaca puisi. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Garis miring. Tanda baca Satu ini garis memiliki miring. arti atau garis miring. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Yang kedua. Putus-putus tapi. Suaranya putus-putus. Mboten jelas kok di sini. Kayak ya. Oh. Sampun. Tanda yang nomor 2 sampai 3 saya nggak tahu itu, Bu. Nggak tahu, nggak jelas toh, Mbak? Nggak jelas. Gambarnya mboten jelas? Jelas kalau jelas. Oke, jelas. Oke, saya lanjutkan. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama, satu garis miring. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat, untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Yang kedua, dua garis miring. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Yang ketiga, tiga garis miring. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Itu adalah tanda jeda. Dari sini ada yang ditanyakan? Paham tentang tanda jeda? Enggak. Enggak paham? Paham. Oh, paham. Oke, selanjutnya. Nah, kita perhatikan contohnya. Kelihatan puisinya? Kelihatan. Oke. Bisa minta tolong dibacakan puisinya ya. Siapa yang mau mencoba? Saya panggil, coba Mas Farhan. Dibacakan puisinya, Nak. Mas Farhan ada? Ada. Silakan dibaca ya, Le. Mungkin dibaca paragraf bait pertama saja. Tahu. Satu garis miring, tidak pernah lelah. Dua garis miring. Tahu. Satu garis miring, tidak pernah putus asa. Dua garis miring. Tahu. Satu garis miring, tidak pernah menyerah. Dua garis miring. Mencintai alam. Satu garis miring. Di mana kau dibesarkan. Tiga garis miring. Terima kasih Mas Farhan. Perhatikan cara membacanya, garis miringnya itu tidak perlu dibacakan, atau disuarakan. Itu hanya sebagai tanda saja. Oh, kalau di sini sampean harus berhenti. Tidak boleh misalkan kau tidak pernah lelah. Nah, itu kan langsung, tidak ada jedanya. Cara membacanya seperti ini. Penjaga alamku. Karya De Caritas. Gitu, Jadi kalau membacakan puisi dibaca dulu judulnya, kemudian itu karya siapa, itu disebutkan. Penjaga alamku, karya De Caritas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Nah, karena ini ada 3 garis miring, berarti berhentinya agak lama. Kita ambil napas dulu. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Gitu, Jadi nggak boleh langsung dibaca 12. Ini dikasih jeda seperti ini biar tahu kalau jeda garis satu garis miring berarti
berhenti sebentar, ambil nafas. Nggih, jadi tidak boleh dibaca langsung. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Seperti itu. Nggih. Selanjutnya, maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibu. Oke, sudah bisa nggih? Nah, saya pengen tahu sama sudah paham belum? Coba minta tolong dibacakan. Mas Rafa. Minta tolong dibacakan Mas Rafa puisinya. Mas Rafa dengar suara saya? Halo? Dengar, Bu. Oke, silakan dibaca ya, Nak ya. Menjaga alam pun karya Caritas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Oke, terima kasih. Paragraf pertama. Paragraf kedua dilanjutkan. Mas Daniel. Mas Daniel ada? Ada, Bu. Oke, dibaca bait kedua ya, Nak ya. Halo Mas Daniel. Mas Daniel. Halo. Iya, halo Bu. Nggih, dibaca Nak. Yang lain speakernya tolong dimatikan dulu nggih, karena suaranya masuk di sini. Nggih, yang baca Mas Daniel silakan suaranya dibuka. Mas Daniel. Oke, sambil nunggu Mas Daniel dilanjutkan Mas Agil dulu. Mas Agil dibacakan, Nak. Bait kedua. Mas Agil. Angin dan badai adalah sahabatku. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu ibumu. Sudah, Bu. Sampun? Sampun, Mas? Oke. Selanjutnya untuk bait ketiga, coba dibacakan yang perempuan. Mbak Nisa, ini belum terdengar suaranya. Mbak Nisa. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Oke, good. Terima kasih. Bu, bagus sekali bacanya. Nggih, yang lainnya jelas nggih. Nah, seperti itu cara membacakan puisinya, nggih. Oke, selanjutnya dibaca lagi. Yang belum siapa ya ini ya? Mbak Alta. Halo Mbak Alta. Dengar suara saya? Tahta, Bu, yang belum. Oh, Tahta. Nggih, Mbak Tahta. Coba dibacakan Mbak Tahta. Mbak Tahta. Kau tidak
Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, adakah yang membacakan dari atas? Dari bait pertama sampai terakhir, satu kali lagi, tapi dibaca semuanya. Halo? Mungkin Mbak Irza mau bacakan? Ada Mbak Irza? Mbak Irza, Saya